Ayah pahlawanku waktu itu. Nah, Asik. di situ akhirnya kayak kita buat nih setelah ini. Nah, selain itu kami juga Oh bantu iya. kawan-kawan di sekolah, di SMK, di SMA yang untuk buat film, kita juga bantu di sana gitu untuk ya dengan workshop kecil lah yang kita punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di 3 Pagi Sinema. Masih bersama saya Surya Andria. Dan ada saya Gunadi. Hari ini kita tentunya ada di Basa Basi. Ya, betul. Basa Basi kali ini di episode yang selanjutnya kita kedatangan Bang Benny Arona. Ya, Bang Benny ini adalah salah satu sutradara lokal di Aceh, tapi karyanya terkenal secara nasional. Banyak karyanya yang udah masuk bermacam festival di Indonesia. Ya, betul. Makanya nih mungkin Bang Benny bisa kenalan dulu ya sama kita ya. Iya, perkenalkan dulu nih Bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Benny Arona. Saya dipanggil Bu. Saya suka dengan film. Saat ini memproduksi film bersama ada di Karya Kita Kreatif, terus ada di Anda Production, Cinema Muda, dan siapa aja lah gitu. Siapa yang ngajak? Ayo ya. Penting bikin Ayo film. aja. Iya. Bentar lagi berarti sama 3 Pagi Sinema nih Bang. Oke. Terus. Bang Ben, sejak kapan nih Bang tertarik di dunia film? Oke. Sebenarnya kalau tertariknya itu sudah lama ya, dari SMP mungkin. Cuma kan waktu itu masih ada keterbatasan. Saking sukanya itu kemana-mana sering bawa kotak korek api gitu, dikeker-keker. Ceceknya gini nih, framing ya. Iya. Framing. Iya. Awalnya belum ada film, semua film kita tonton. Sampai akhirnya waktu kuliah di tahun 2000-an ya. 2000-an itu ya 2000 sampai ke saya belum menemukan tempat untuk membuat film. Jadi saya bergabung dulu di teater. Waktu itu yang saya tahu film itu semua sama gitu. Misalnya belum tahu istilah dokumenter, fiksi, non fiksi itu belum tahu. Jadi saya kira film itu adalah mungkin cenderungnya ke fiksi, film bioskop lah ya. Jadi saya perdalam ilmu di teater waktu itu. Nah, ketika masa pasca tsunami 2004, nah mulai datang NGO ya. Di situ baru kenal kamera digital gitu yang masih 3 MP gitu-gitu. Iya. Awalnya dari foto-foto saya susun gitu bercerita. Ngeditnya masih di Movie Maker waktu itu. Itu kayak slide gitu Bang ya masih ya? Enggak, tapi beradegan. Oh iya. Jadi istilah kalau disambung-sambungin tuh apa sih? Stop motion. Terus dapat izin dari bule itu mulai ngerekam. Sekali rekam langsung penuh dia. Langsung transfer ke laptop. 10 detik udah penuh. Akhirnya setidaknya ada gambar hidup lah. Di situ baru mulai ngedit. Puas sendiri gitu dengan hasilnya walaupun dengan seberapa. Terus main juga ke tempat dampingan kayak di Lampreh, Raya, di Laweng. Nah di sana mulai dapat pinjaman kamera yang megapixel udah mulai tinggi gitu. Nah mulai ngerekam film anak-anak kita arahin untuk beradegan gitu kan. Dulu kan masih mereka suka dengan empang bro tuh. Jadi mereka empang bro lagi tenar-tenarnya dia. Sama anak-anak kita buat filmnya mereka itu. Mereka senang. Di situ mulai begitu rupanya buat film. Begini cara mendirect dan sebagainya gitu. Jadi ya udah akhirnya di tahun 2012 yang benar-benar udah mulai cari kawan gitu. Ini nggak bisa sendiri. Kayaknya harus cari kawan. Ada beberapa kawan-kawan yang punya keinginan yang sama untuk buat film. Waktu itu kita masih bertiga gitu. Berapa Bang?
bertiga. Iya, kayak 3 pagi dong, Bang. Iya. Kalian bertiga ya, jadi rame ya. Ya, kami bertiga nih. Jadi apa ya, cari-cari tempat di mana ya kita bisa diajak buat film gitu dengan alat kita nggak punya. Nah waktu itu ada Kutaraja TV, itu TV komunitas Bang ya? Iya, Kutaraja TV, terus kita diajak, kita usulin Pak, mau nggak kami buatin filmnya gitu. Gitu kami tuh nyalurin passion kan. Akhirnya dipercaya gitu bersama kawan-kawan Kutaraja TV, kita buat kayak FTV. Ayahku pahlawanku waktu itu. Nah, di situ akhirnya kayak kita harus buat nih setelah ini. Selain itu kami juga bantu kawan-kawan di sekolah, di SMK, di SMA yang buat filmnya, kita juga bantu di sana gitu. Ya dengan workshop kecil lah yang setahu yang kita punya, setidaknya membakar semangat mereka untuk membuat film. Iya, anak-anak muda memang harus terpacu dengan motivasi ya. Bang Benny tadi ngomong ngajak anak-anak mana maksudnya nih, anak-anak teater kah? Anak-anak sekolah. Kalau yang waktu pasca tsunami itu anak-anak di Lamreh Purung Raya. Itu anak sekolah atau anak-anak? Anak-anak, ya mereka anak sekolah. Kan saya dulu saya ini relawan pendampingan anak dan perempuan. Oh, ya, healing melalui seni waktu itu. Jadi anak didik diajak acting. Ya begitulah. Anak dampingan ya. Anak dampingan. Jadi kita aja mereka buat film karena mereka kan sukanya film-film kayak Empang waktu itu. Jadi dengan versi mereka. Betul. Iya. Tapi tetap kita ajari continuity, kita ajari angle, kita ajari terus kalau misalnya salah harus dengan adegan yang sama gitu. Mereka prosesnya ngikuti gitu. Mereka senang. Tapi mereka pengennya di depan kamera waktu itu. Mungkin anak-anak yang paling mudah diajak Bang ya. Sebenarnya anak yang paling bisa diarahkan loh. Oh gitu. Cuma mereka karena terpacu dengan film-film Empang itu, mereka juga pingin tuh kayak Bang Joni, kayak Aju Uma. Cuma dengan ceritanya mereka gitu, ya nggak masalah. Saya juga senang kan ada lahan kan untuk dipraktekin. Saya sendiri. Bang, itu jadi abang belajarnya otodidak atau gimana Bang? Oke, sebelum tsunami sempat Tekkomdiknat itu buat seperti workshop gitulah, workshop film. Terus waktu itu sedang persiapan untuk pementasan teater di Lampung gitu. Terus aku disuruh pilih, kamu mau ikut workshop itu atau keluar dari teater ini, dari garapan teater ini gitu. Aku berpikir kan, kalau misalnya aku ikut workshop ini kan ilmunya bisa aku bagi ke kawan-kawan gitu. Akhirnya aku dipecat dan aku ikut workshop itu. Sebenarnya workshopnya bukan berapa hari ya, cuma 3 jam doang. Itu bekal aku dulu. Memang pematerinya kebetulan orang-orang Tekkomdiknat. Akhirnya kenal lah juga dengan Bang Maulan Akbar, Bang Momon, kenal sama Bang Kiki gitu. Jadi setelah itu sering main, sering diskusi, sering ganggu mereka di studionya, tanya setiap film sering protes gitu, misalnya ini kenapa sih begini endingnya, kenapa sih begini angle-nya, kalau aku nih yang buat film aku nggak mau kayak gitu nih. Rewel kita ya. Ada gatal-gatal. Akhirnya ngacuni kawan-kawan sambil ngobrol, kalian mau ngapain sih duduk gini aja, kita buat sesuatu yuk gitu. Cuma ya ini masalah kan di film ini. Kalau di film kan harus ada beberapa departemen gitu, nggak bisa semuanya jadi director atau semua jadi kameramen kan gitu. Harus ada kerelaan. Akhirnya kayak kita bertiga sepakat, oke, aku director misalnya, si di DOP, di artistik, kayak gitu akhirnya. Dulu ada Merji Anggara, dia sering mainnya di layar kaca. Tapi waktu itu dia belum masuk layar kaca. Jadi waktu itu Merji lagi gila buat film, dia masih sekolah waktu itu. Sekarang Merji udah di layar kaca. Satu lagi ada Hikmah Mulyadi. Ya. Hikmah Mulyadi juga dia sebelumnya pernah magang di layar kaca. Jadi Merji aja. Oke, kami bertiga akhirnya kita buat. Terus kita kan kurang orang nih. Kita bawa kawan-kawan lagi, kita racunin. Akhirnya Hikmah bawa teman, si Mirja bawa teman, aku bawa teman gitu kan. Kebetulan waktu itu ada event namanya Festival Film DDR PMI.
tentang penanggulangan bencana PMI yang sutradaranya Riri Riza waktu itu. Jadi kita buat film itu dengan alat seadanya dan alat-alat yang kita rakit. Nama kita apa ya? Kami kan buat alat-alat itu dari paralon waktu itu. Buat steadicam-nya dari paralon. Iya, dari paralon. Setel lampunya dari paralon gitu. Jadi sebelum kita syuting, kita buat alatnya dulu. Berarti nggak secanggih sekarang bang ya? Zaman sekarang kan yang serba mudah ini kan? Iya, sekarang kan harga juga sudah mulai. Karena udah bisa sewa sekarang kan. Dulu kan untuk sewa tuh susah sekali orang untuk. Iyalah mahal. Jadi udah sebelum itu kita buat alatnya dulu sampai kita buat kerennya juga kita buat. Wah, gitu kan. Keren buat sendiri. Jadi, ya keren bang, mantap. Akhirnya kalau aktor-aktornya itu bagian saya gitu. Jadi aktor kita latih dulu. Jadi kita selalu bilang kami nggak bisa beri apa-apa, tapi kalau uangnya ini ada hadiahnya, uang kita bagi-bagi, kita kenduri kayak gitu. Sebagian kita tabung, kita beli alat. Itu tuh kayak belum ada nama, yang penting buat aja dulu. Aja kawan-kawan kita bikin video. Di lighting kamu, lighting kita masih pakai ini nih lampu-lampu halogen. Kita alasin dengan kertas karkir gitu-gitu. Pokoknya masih dipegang. Kalau syuting pokoknya semua pegang. Sampai sutradara juga harus megang gitu, megang sesuatu. Kayak gitu lah, jadi ototnya harus kuat-kuat. Ini ngomong-ngomong kemarin tuh menang nggak nih bang? Iya, filmnya bang. Udah sih menang juara 1. Alhamdulillah. Nah itu terkait filmmaking sendiri itu mungkin apa-apa aja tuh bang posisi yang abang geluti ya? di dalam yang intinya. Itu. Oke. Jadi udah jelas. Scriptwriter waktu itu mereka nggak mau nulis, jadi aku yang nulis. Terus DOP terus kita ada kameramen juga. Terus kita ada art director yang standar lah, ada chief lighting, wardrobe, makeup artist gitu. Jadi masing-masing setiap departemen tuh harus ada anggotanya 2. Dan itu terus berlanjut gitu. Sampai akhirnya asik itu ya kan, alhamdulillah mungkin menang itu sebuah hikmah ya. Sampai akhirnya kita harus buat lagi nih, tapi kita nama grup kita apa nih kayak gitu ya. Apa ya kita harus ada nama kirim itu. Ya udahlah kreatif karya kita kreatif kita juga. K3 kita kreatif, akhirnya kita nama karya kita kreatif. Bismillah aja kita kirim. Menang gitu kan. Terus kan sutradaranya kan diundang nih, harus mengambil hadiah. Aku berpikir kayak gini, kawan lain gitu yang berangkat, biar maksudnya aku janji kalau kita menang kita giliran nanti nih Sigma waktu itu, dan dia ngerangkap produser. Keren. Ini juara 1 terus nih keren, juara 1. Ini kita harus buat juga nih Bang Gun. Iya, kita harus kolaborasi. Jangan mau ketinggalan ya. Tapi gini, kalau mau juara 1 itu, kalau juara 1 ikut event yang pesertanya nggak banyak. Iya. Mungkin waktu itu banyak sih. Di situ mulai udahlah kita malu nih pinjam alat aja, lensa aja pinjam, tripod aja pinjam, kamera pinjam. Kami tuh pernah syuting pakai kameranya tuh beda warna. Udah menangis waktu ngeditnya, nyampe lagi kan. Iya. Tahu. Terkait karya-karya yang udah banyak abang buat ini, mungkin apa aja tuh bang karya-karya lain yang aku direkturnya ya? Yang abang sutradaranya. Oke, 2012 itu cerita alam dari pesisir, 2013 berbeda itu nasib, itu juga juara 1. Ya 2014 Tegar Karang, kita juara 2. 2015 itu ada Riwang, tapi bukan aku sutradaranya karena kan harus anak muda. Nah itu Riwang itu kita cuma dapat aktor terbaik 1, terus dia festival film berbahasa daerah itu juara ke-5, tapi itu di tahun kemarin 2019 film itu kita mainkan lagi. 2015 ada Doa Mati Lampu, itu 2 besar festival film POS. Saya suka tuh bang, Doa Mati Lampu itu. Ya, Surya yang udah nonton apa aja nih? Yang doa mati lampu itu udah nonton.
Terus cerita yang apa tuh pesisir apa ya. tuh Bang yang tsunami itu Bang? Iya, cerita alam dari pesisir. Yang dia harus pindah ke gunung kan? Iya, ke bukit. Bukit ya, Jackie Chan ya. Perumahan Jackie Chan. Perumahan Jackie Chan. Saya pertama kali tahunya Bang Ben dan kawan-kawan itu dari Setegar Karang. Itu Setegar Karang uniknya kita harus berdayakan aktor lokal gitu. Kita cari, kalau nggak bisa kita ajarin gitu ya. Jadi ya yang dapatnya segitu, karena kami juga nggak pernah bilang bayar kan. Malah kami aktor juga ikut ngutip sampah gitu, nggak boleh ada yang istimewa ada gitu, semua punya tugas gitu. Itu anak Sabang memang yang main. Beberapa kalau kita kurang talent, kru masuk sekarang gitu. Harus siap, sama kru harus siap jadi talent dadakan ya. Iya, di K3 wajib bisa main. Tapi orang marah karena saya nggak pernah masuk. Nggak boleh. Sutradara. Kameramen. Iya, sutradara itu. Nanti kalau masuk nggak ada yang nengok gambarnya gimana. Nah, nggak ada yang kontrol. Ada alibi. Padahal cari aman nih. 2016 ada film buat iklan gitu lah ya, iklan masyarakat gitu ya, masih on competition semua. 2016 juga, cuma itu nggak menang. ILM. Terus 2017 asal sampai sekarang K3 itu dia di 2000 habis Doa Mati Lampu, K3 itu bisa dibilang vakum. Udah kegiatannya kita untuk jumpa itu udah payah. Cuma bagi kawan-kawan yang ada juga kawan-kawan yang maksudnya dia hidupnya dari situ gitu. Jadi dia buat sendiri gitu, dia nggak masalah, kita support. Gitu. Ada yang kerjanya malam, ada yang kerja sama orang gitu. Jadi kita agak payah ya. Kalau dulu kita buatnya itu khusus di ini loh, di hari libur kuliah dan hari libur kerja. Oke, kita jalan, berarti kita produksi misalnya 5 hari, syutingnya kita 2 minggu misalnya. Pasca produksinya nanti berapa seminggu, kita targetin kayak gitu. Ya gitulah, jadi sampai akhirnya agak susah. Cuman aku masih pengen buat, kadang ada kawan lain yang mau aja aku main. Contohnya kayak di Sinema Muda kan, akhirnya pengen buat, oke kita gabung, kita buat gitu, buat. Yang terakhir aku di Aga Production tuh kita sempat buat film judulnya Degam. Saudaranya bukan aku, karena yang diminta kan yang muda, aku backup di belakang. Itu dapat juara 2 emang filmnya, juara 2 itu di tahun 2018 produksinya. Mungkin Degam itu ya yang paling terakhir gitu. 2019 belum, 2019 belum ya, berarti 1 tahun yang lalu ya. Iya, Degam. Kalau 2019 paling gini ya, Mutia ya, pemutaran aja, produksinya kan 2015 ya kan. Iya. Beberapa tahun kemudian ya. Semangat aku di K3 itu aku transfer di Sinema Muda waktu itu. Oke, Sinema Muda di tahun 2015 berawal dari teman nongkrong ngopi. Ya, jadi juga waktu itu kan di masa itu film masih belum ramai. Kita sepakat, Robi di DOP, saya director, dan si Najar di Skenario. Ini Najar yang itu Bang ya, yang Najar. Apache ya? Oh ya, sekarang Apache, dulu belum ya? Udah sih, udah. Cuma dia belum ngeluarin album waktu itu. Ya. 3 udah kumpul nih. Kayak kita butuh 1 orang untuk jadi manajer nih ya. Setidaknya yang bisa memanage kita. Manage. Kita panggil Ican kan ngopi juga. Ican mau nggak jadi manajer bla 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 bla. Oke, akhirnya dia menjadi pimpinan produksi itu. Mulai kan udah kita mulai riset, cek lokasi, kita buat casting kayak gitu kan. Sampai ya udah kayak model kayak K3 juga. Oke, cari kawan lagi, ajak kawan lagi, ini boleh nggak? Ini bisa nggak? Oke, dia motivasinya apa gitu. Gimana ya, sampai ada Gunadi juga gitu kan. Ya, saya pribadi jumpa banyak kawan-kawan baru waktu itu. Apa judulnya itu Bang? Judulnya Mutia. Iya. Oh, Mutia. Saya belum nonton tuh Bang Gun. Gimana kalau bisa nontonnya? Belum dipublish ya. Belum dipublish ya.
kan di sini kan alhamdulillah di tahun ini gitu sudah yang interest ke film tuh udah banyak gitu. Ada yang di audio, aku bantu di jadi ya nggak apa-apa, itu film bersama gitu. Pemutaran pun udah ada timnya lagi gitu. Ya semua merasakan gitu. Dan ini film pertama. Rindu film sih. Sama-sama. Sama. Saya bilang ini film kita orang Aceh. Iya. Walaupun banyak bilang misalnya kurang, ya wajar lah ya. Iya. Atau orang masih banyak juga gitu. Tapi setidaknya inilah kerja kami yang Tapi penguatan isi ide cerita kan lebih penting banget daripada yang lainnya ya. Ya, lebih penting lagi bagaimana ini bisa berjalan. Ya. Continue ya, konsisten ya. Karena konsistensi. kalau buat di situ, terus kita bingung mau buat apa lagi, atau kita mau buat lagi, atau kita kehilangan semangat lagi, itu yang payah kita cari sebenarnya. Kan saya berharap tidak cuma mudah, tapi kawan-kawan lain juga bangkit dan berbuat gitu loh. Buat film itu asik gitu. Kita tuh kayak ada dunia kita sendiri. Pengalaman abang nih sebagai bisa dibilang kan sutradara film indie lah ya, independen kan semuanya. Pengalaman tantangannya apa nih bang sebagai sutradara? Mungkin dikaitkan dengan teman-teman kita di Aceh. Kalau saya pertama tantangan di dalam dulu gitu. Dalam diri saya bisa ngelakuin apa di film. Jujur kalau di semua hal-hal teknis saya cuma sekedar tahu aja, biar jangan dibohongin gitu lah. Tapi iya kan? Iya betul. Setelah jangan dibohongin nggak bisa jadi lagi. Siapa bilang nggak bisa, aku tahu kok gitu. Jadi kalau sebagai saudara, aku mau memvisualkan naskah ini seperti apa gitu. Penontonnya siapa? Apa yang mau aku sampaikan? Dan dengan cara apa agar penonton itu memahami apa yang aku sampaikan gitu. Jadi tidak hanya mempresentasikan skenario, tapi merepresentasikan sebuah skenario kalau seorang gitu. Nah, jadi kalau skripnya seperti ini, bagaimana sih cara memvisualkannya, bagaimana sih cara menyampaikannya, itu PR besarnya gitu. Karena saya kadang pernah jenuh kalau buat film itu eksekusinya itu udah kontensi gitu, udah pola ABCD, udah kayak biasa. Oh ini kalau adegan gini aja cara eksekusinya. Udah ketebak ya. Saya pengen lebih dari itu gitu, yang out of the box mungkin bisa dibilang ya. Yang orang kok ada ya ide kayak gitu. Kayak kita sering melewati. Kalau yang secara standarnya mungkin udah tahu gitu. Ini gampang, tutup mata aja udah tahu nih adegannya ini bla 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 udah selesai. Urutannya ini, tapi ada nggak sih cara lain untuk menyampaikan gitu? Nah itu kadang-kadang yang sambil tidur, sambil naik motor, sambil mandi gitu kan, pikir, iya, apa nggak gini aja ya gitu. Lagi ngomong sama kawan ya, ngomong sama istri misalnya cerita gini. Itu gara-gara dia cerita gitu, iya. Dapat ide ya bang ya? Dapat ide. Rekam. Jadi buat film tuh kayak main game sebenarnya. Kita yang nentu jalannya, kita yang nentu akhirnya. Cuma gimana caranya sih emosi penonton tuh bisa larut ke film kita. Bagi saya film yang berhasil itu adalah ketika penonton lupa bahwa dia sedang menonton film. Dia larut dalam cerita. Ya saya seperti itu. Jadi ketika saya membuat film, saya juga sebagai penonton dan bisa mewakili perasaan banyak orang. Kalau terkait biaya misalnya, kita ingin yang sesuai dengan latar setting di skenario itu kan susah. Jadi kita sering cari tempat yang agak-agak mirip gitu. Yang biayanya juga nggak besar dan kita nggak menghabiskan banyak waktu. Terus paling kalau medannya ya kita lah angin, kita kan audio please lah, kalau audio kita tuh parah. Iya. Audio paling berpengaruh ya. Iya, kita kan juga ada suara ngaji-ngaji kan, kita kan harus pending dulu. Oh iya. Pernah sampai retake gara-gara udah beda kasih ulang-ulang aja gitu kan. Jadi cuaca udah berubah. Itu kita pulang retake lagi besok. Oh iya ya. Warna yang cahaya udah beda ya. Kalau pengalaman unik mungkin bang selama syuting? Kayak semua unik dan menarik gitu. Saya suka ketika kita jadi diskusi, waktu perhatiannya
apa ya, besar, ke diskusi masalah eksekusi gambar gitu, masalah eksekusi naskah. Terus pada saat scene masih banyak, kita belum take, menghilangkan jenuh itu dengan apa ya, tingkat konyol tuh. Kadang itu menarik buat saya, kayak ada hiburan sendiri. Saya jujur ya, karena kalau misalnya saya lagi syuting, itu kalau bisa HP jangan ada masuk gitu, dari manapun. Makanya kadang saya minta cuti. Kalau ini Bang, kalau dari kan dari banyak karya yang udah dibuat nih, film-filmnya, mungkin ada nggak Bang adegan yang paling berkesan menurut Bang Benny? Yang paling diingat sampai sekarang. Saat proses syutingnya ya. Di Mutia mungkin yang paling diingat ya. Adegan, aku suka tuh adegan satu frame itu nggak di-cut gitu. Dimana pemain dia berusaha larut dalam permainannya dengan adegannya. Itu di adegan terakhir yang waktu si Mutia sadar bahwa tapi aku ya dilema itu. di adegan itu. Iya. Dan itu memang dibiarkan agak lama ya untuk mendapat ekspresi dia ya. Aku berharap biar kamera tuh still aja gitu, nggak usah cut. Banyak cut ya. Lagi di Riwang ada juga adegan aktornya waktu itu dia cuma diam, kamera mundur, dan itu ada sekitar berapa ya, 1 menitan lah. Dia diam tapi dia harus mengungkapkan emosi dia, puncak emosi dia gitu, tanpa dia harus ngomong. Inner act-nya gitu, dengan inner act-nya. Dan penonton tahu gitu, penonton nggak mesti tahu, tapi penonton paham perasaannya. Intinya aku suka adegan tuh yang nggak banyak di-cut. Itu mungkin itu adegan yang mahal. Iya. Ya. Tekan itu kan, itu kasih musik aja, di-cut, nah udah sedih gitu kan. Tapi coba full still, nggak di-cut, dia main tuh sama beberapa detik, kalau bisa menit. Iya. Bang, dari semua tahapan nih Bang, yang paling Abang butuh waktu lama apakah? Butuh waktu lama ya. Atau produksinya, ataukah editing atau post produksinya? Kayak di pasca produksi ya. Dari mulai kita milih-milih yang mana yang bagus, warna-warna yang nggak beda, disamai warnanya, dikalatkan lagi, belum lagi audionya yang pilih scoringnya, musiknya. Semuanya rata-rata lebih lama di pasca ya. Tahu lah kan, kadang sampai pagi gitu ya. Sama aku, dan aku menghargai sekali kejuaraan pasca. Produksi apa sejauh ini yang paling banyak krunya dan yang paling sedikit krunya? Terlibat. Kalau yang paling sedikit ya itu ya yang Cerita Alam dari Pesisir. Berapa orang tuh Bang? Itu paling sekitar berapa ya? 7 orang. 7 orang. Yang paling banyak itu di Doa Mati Lampu. Oh iya, Doa Mati Lampu itu banyak adegan yang di rumah dan di musola Bang ya? Iya, itu musola juga kita buat kan, itu kan balai-balai di pasar waktu itu. Kita rumah lagi, kita tempel-tempel lagi. Rumah itu rumah mertua saya, dua-dua gepet-gepet, satu panggung, satu rumah batu. Itu kawan-kawan ngechat, ini kita dikerjain nih sama Bang Billy, ini suruh ngechat. Ngobrol banget. Mereka ngechat ke Montana. Udah bikin film berapa ngajak ngechat. Mereka buat kios warung juga. Warungnya kita buat. Iya. Ingat nggak Bang berapa orang? Itu sekitar 20-an. Wah. Rame itu. Karena kan waktu saya nonton pun anak-anaknya juga ada rame di kios-kios itu kan, duduk. 20-an belum termasuk mati lampu duduk. Belum termasuk talent tuh, 20. Tambah talent berapa jadinya? Wah, iya. Itu anak-anaknya anak sana semua, anak di Indrapuri. Ini ya. Sampai di toko utama juga anak Indrapuri. Oh iya, ada beberapa pertanyaan dari Instagram ya. Okay. Dari Ramol nih Bang, dari Ramol 28 ya. Ini kayak Ramol kita kenal nih ya. Kenal. Ini pasti Ramol komposer. Pasti katanya, Bang gimana caranya biar dapat ide-ide berlian atau bisa tampil beda Bang dari yang lain?
Mungkin terkait karya Bang ya. Ide itu ada sekolahnya nggak ya? Kayaknya belum ada Bang. Ramon nih banyak ide dia nih sebenarnya. Ini pura-pura nanya aja dia nih. Kalau aku pribadi ya, aku biasanya baca, nonton, berimajinasi, merenung, ya. Tapi akhirnya ketika ada aku simpan dulu, pendapatkan dulu ketika diperlukan, baru aku keluarkan. Di mana tempat paling banyak Abang dapat inspirasi? Apa lagi nongkrong depan rumah, apa di kuburan, atau lagi mandi, itu juga dapat inspirasi. Ini mana nih Bang? Aku di mana aja, tapi keseringannya sih sebelum tidur. Sebelum tidur ya? Sampai tidur tuh sebelum mimpi aku buat mimpi dulu. Rekayasa skrip mimpi. Tapi biasanya kalau lagi baca berita, baca buku gitu, terus ada ini kayak menarik nih ini. Nah itu disimpan dulu. Apa dulu menarik. Tapi aku jarang yang lagi berkembang apa buat itu, aku jarang gitu. Oh, nggak begitu ngikutin tren ya? Nggak harus ngikutin viralitas ya? Aku endapkan dulu. Pertanyaan selanjutnya nih dari My Dad. Ini ada teman saya My Dad namanya. Nah dia ini suka edit video ya. Dia ngambil beberapa video kayak HP, kemudian diedit gitu ya. Kemudian dia nanya nih, gimana nih, udah cocok nggak jadi sutradara gitu ya. Tapi sayangnya Bang Beni belum pernah lihat ya video dia ya. Nah mungkin bisa kita jawab dengan apa kriteria yang baik untuk seorang bisa jadi sutradara. Jadi si Maiden bisa ngikut nih. Sutradara itu yang penting dia bertanggung jawab dengan apa yang dia buat gitu. Dia juga harus berani melakukan sesuatu yang orang nggak biasa buat. Dia harus bisa menyusun sebuah rangkaian peristiwa, sebuah perjalanan mungkin cerita yang dia kemas gitu, yang tetap ada unsur etika dan estetika buat aku. Gitu, My Dad. Oke, lanjut lagi. Ada siapa nih? Ini ada supply.co. Mungkin katanya, Bang, saya orang awam nih dalam dunia pembuatan film. Mungkin gimana tuh motivasi agar bisa bergabung ke dunia perfilman itu? Mungkin yang jelas kalau buat film berarti kita perlu alat dan perlu cerita sebagai bahan bakunya. Kalau bisa dikerjakan sendiri, kerjakan sendiri. Tidak punya alat, pinjam. Nggak bisa pinjam, sewa. Gitu. Ya. Ada sekarang kawan, mudah banget. Iya, ada kawan yang bisa kita ajak, jadi aja. Gitu. Yang penting apa yang di dalam pikiran yang dikonsepkan itu wujudkan aja dulu. Masalah gimana jadinya urusan belakangan. Yang penting buat aja dulu. Nah, jangan segan bertanya kepada kiri kanan gitu, bahkan kepada yang lebih muda. Karena film ini universal. Semua orang punya mata gitu untuk melihat. Ya, semua orang pasti akan menikmatinya, Bang ya. Iya, dengar masukan. Gitu akhirnya buat lah, semakin diasah kan pisau itu akan semakin tajam. Sering-sharing. Oh iya, sering-sharing. Iya. Oke nih, lanjut lagi. Ada lagi Bang Gun? Iya, ini ada Wak Jos nih. Aku siap jadi aktor nih Bang. Mungkin ini semangat kayak orang-orang anak dampingan abang tadi nih, semangat. Sama kayak pertanyaan Rifan ini, gimana kalau mau jadi aktris Bang gitu ya? Iya. Jadi aktris yang jelas kita harus mempunyai item-item untuk menjadi sosok itu gitu. Tetap harus ada latihannya, latihan actingnya, latihan pekaan rasanya gitu, dan sadar medianya. Apakah kalau di layar bagaimana, di panggung bagaimana gitu. Dan ada wadahnya untuk kita bisa menjadi aktor. Gitu. Mereka bisa nih kita casting 2 nih, udah menawarkan diri. Cukup goreng. Ya, betul. Siap. Masih ada lagi nih pertanyaan, lanjut. Nih Surya ada juga nih dari Instagramnya 3 pagi, nih ada Belemin, cewek nih Bang ya. Katanya kebiasaan apa yang dilakukan sutradara saat melakukan konsultasi pada produser? Jadi gini, kebanyakan aku itu merangkap sutradara sekaligus produser.
yang nggak enaknya aku sering melakukan kegiatan yang mau adegan-adegan yang mau aku eksekusi itu sering nggak tercapai karena aku produsernya. Jadi konsultasinya di dalam ya. Iya, jadi kecuali misalnya ada produser Dalam lain, aku bilang enggak, ini harus buat, ini bagus, akan tercapai gitu. Atau ketika aku di produser, yang minta, aku wujudin gitu. Ketika di aku sendiri, alah, biaya nih, alah waktu nih, alah, nggak usah jauh-jauh ke sana lah, di sini juga ada pantai, nggak usah ke Sabang lah. Terus, berarti itu biasa terkait apa tuh Bang? Biasanya terkait pembiayaan ya? Lokasi. Lokasi. Dan durasi. Karena aku paling lama kan 5 hari syuting. Paling cepat kalau bisa 2 atau 3 hari, kadang kita kebut gitu kan. Ini nggak sesuai lagi nih, harusnya nih di daerah gunung misalnya. Nah, kita cheat aja lah ke tempat lain. Ini kadang kawan-kawan protes, Bang, itu nggak apa-apa Bang, nanti. Nah, tahu kok aku tahu jadi editingnya gimana gitu. Sering misalnya ada adegan yang nggak continuity misalnya. Ini gimana, bungkus atau enggak? Bungkus, kok ada bungkus, kan tadi harganya beda. Nah, aku udah tahu nih. Ya udahlah, apa kata sutradara aja lah gitu. Gitu ya. Makanya harus dikomunikasikan Bang ya. Iya. Itu kalau orangnya beda. Oke, nah, masih lanjut nih Bang. Ada dari Rita nih, Rita Juniasari. Bang, lagi. Pertanyaannya, untuk menguatkan satu ide, biar sudah punya satu ide nih, langkah apa aja biasanya biar ide itu semakin matang dan kuat? Oke. Kalau aku lagi dapat sebuah ide itu, aku kunci, terus aku cari item-item yang berhubungan dengan ide itu. Gitu. Jadi cari item-itemnya dan cari kemungkinan lain, masalah-masalah apa yang terkait dengan ide itu, apa yang orang bicarakan tentang ide itu, sehingga nanti akan aku petakan, akan muncul dialog-dialog atau adegan-adegan dari orang-orang tertentu gitu. Kalau dialog ini cocoknya muncul di toko A, bukan di toko B kayak gitu. Dan ini harus bermuara kepada satu titik nanti, dan dia akan meledak gitu. Jadi ide itu jangan, ketika dapat ide baru jangan langsung dibuang. Ya, dikunci dulu, dicatat dulu Bang ya berarti ya. Dan cari literatur yang terkait dengan itu, item-item terkait itulah. Boleh sosial media, boleh buku, boleh film, apa saja, boleh omongan orang. Aku sering malah dari omongan orang sebenarnya, ajak ngobrol orang tua misalnya kan, apa sih pendapat dia tentang itu gitu. Jadi film itu terkesan natural alami, dan nanti malah dari dialog dengan dia itu bisa jadi dialog untuk di skenario gitu. Gitu ya. Aku nggak murni semua pendapat aku sebenarnya kalau membuat skrip. Oke, ada satu lagi nih. Apa yang paling bikin mumet Bang selain cuaca? Ini pas di lapangan nih biasanya. Apa yang paling dihadapi yang bikin nyut-nyut kepala nih di lapangan selain cuaca? Waktu mungkin. Waktu yang terbuang. Waktu yang terbuang. Aku nggak on time, main nggak on time. Nah, aku sering hilang mood. Sebenarnya semua orang punya tanggung jawab gitu. Bukan tentang, ini bukan adegan aku harus datang. Aku lagi nggak butuh lighting di sini, butuhnya cuma pakai reflektor. Dia nyantai, enggak. Bagi aku, ketika semua lagi proses, semua harus melihat, semua harus nonton, semua harus tahu ceritanya. Jadi ketika itu ada kurang satu, nggak ada yang nggak penting menurut aku di situ bagian. Jadi harus standby. Jadi kalau kadangnya kesalahan, karena kan aku nggak bisa marah, nggak boleh marah di situ. Kalau orang pada hilang mood kan, boleh aku bilang, panggil Astrada atau siapa, tolong ngurus lah, jangan kayak gitulah, hilang mood nih. Ya aku pergi dulu bentar. Terus Karena pas Bang Ben berubah jadi hijau, orang nggak ada yang tahu. Kamu pergi bentar berubah jadi doh, balik Malaysia balik lagi. Bos kadang-kadang kelepasan juga, cuman aku kesannya udah aku kayak beli orang gitu ya kemarin gitu. Yang kedua, aku nggak enak nih, shootnya sedikit lagi. Waktu sholat udah masuk, kita sering. Iya, betul. Ntar aja ya, di jam sekian, jam 5 aja, jam 6 aja. Oke, sepakat. Tapi tuh salah-salahmu gitu. Ulang-ulang terus tuh. Ini kapan kalau kita tag kita stop waktu udah berubah gitu kan. Akunya gitu mau sholatnya jadi kepikiran
kita stop. Oke, kalau sholatnya serentak, kalau enggak kan molor lagi waktu. Molor lagi satu-satu Ya, di Oke, jam 5:30 kita stop, kita sholat. Tapi jam 5:30 tuh masih ada yang salah, yang alat belum terpasang, memori belum terpasang, baterai belum diganti, gitu-gitu ya. Jadi, aduh, pinginnya semua berjalan normal. Tapi udahlah, kita jalanin. Tapi yang pasti Gini. itu salah satu kendalanya ya. Iya, jadi ya betul-betul harus ada, kalau aku bilang harus ada timekeeper. Dulu pernah pakai timekeeper yang ngejaga waktu itu. Makanya kita terganggu. Timekeeper. Scene yang ini cukup 15 menit misalnya. Aku sendiri ngomong, oke, semua sepakat. Dia ingatin, Bang, 5 menit lagi ya. 3 menit. Dia aja apa? Masa dia kayak gitu ya. Kan abang suruh. Ya udah, oke. Iya. Nah, itu. Bentar-bentar. Lagi asik nih. Bang. Terus amonnya. Oh, iya. Kadang kita ingat, maksudnya memanage waktu sebenarnya. Aku nggak tahu apakah itu penting atau enggak, tapi kadang-kadang aku itu. Iya. Perlu tapi nggak semenit Mengganggu. juga datangnya. Iya, betul. Udah kalau lulus mendak dia, sorry ya tadi aku marah-marah gitu. Ya. Untuk jadi sutradara perlu nggak ya harus jadi aktor dulu? Ada orang yang jadi sutradara melalui jadi aktor dulu, ada yang tidak. Gitu. Jadi kedua-duanya boleh aja. Oke. Mungkin Bang Ben buat film-film maker di Aceh ini dan perfilman yang ada di Aceh juga mungkin gimana nih harapan Bang Ben sendiri tentang semua itu tuh? Oke, harapan saya dan harapan filmmaker sekalian juga, semoga film Aceh, film-film di Aceh semakin maju, semakin mendapat tempatnya di masyarakat, dan semua lingkungannya mendukung, pemerintah juga mendukung, sehingga kawan-kawan bisa berkarya dengan nyaman, dan film Aceh bisa menjadi raja di tempatnya sendiri. Ya, amin, amin. Amin. Kita tepuk tangan. Terima kasih banyak Bang Ben sudah hadir berbagi informasi dan berbagi inspirasi, ya kan? Dan mungkin pesan buat teman-teman yang ada di Aceh ini, Bang, jangan takut berkarya, ya, rangkul semuanya yang ada di sekitar, itu menurut Bang Ben tadi ya. Dan berkaryalah sebanyak-banyaknya. Iya. Oke, ini saya punya hadiah nih buat Bang Ben nih. Saya punya apa tuh? Apa ini? Ini ada masker dari Bang Ben. Terima kasih sudah Masker. jadi tamu Bang Ben. Loh, beda warnanya ya? Sampai situ ya? Berubah warna ya? Kena grading nih. Kena grading. Ya, karena kita jarak jauh. Ya, jadi Iya, betul. perbedaan warna karena layar monitor ya. Iya. Mungkin pesan juga buat kawan-kawan yang ada di Aceh dan Indonesia, Bang ya. Selalu pakai masker, safety buat walaupun bekerja di luar kota ya. Berdoa, ya, ambil tindakan, tapi jangan gegabah, tetap waspada, dan stay produktif, stay kreatif. Iya. Bang Benny Arona, makasih banyak Bang, ilmu yang bermanfaat buat kami. Ya, sehat selalu Bang. Ya, subscribe di bawah ini ya, share videonya. Dan juga kalau punya pertanyaan silakan tanya ke bawah. Nanti kita coba komentar. jawab mungkin, dan siapa lagi yang akan kita undang di ke depan. Gitu dulu. Assalamualaikum. Ya, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.